الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa azim wa karim syarif ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ahibbal kiram, Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Raya Linsan yang insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, alhamdulillah pada hari ini kita kembali bisa diberikan kenikmatan untuk sama-sama bermuajahah, ketemu di forum Ta'lim wa Ta'alum, forum sama-sama belajar untuk melanjutkan kitab kita, kitab fikih Al-Madhahib Arba'ah. Ya, alhamdulillah kalau terjemahannya itu sudah yang baru ya, di lembar yang baru atau buku yang baru. Tapi seperti biasa Bapak Ibu, sebelum kita mulai forum ini, marilah sama-sama kita kirimkan Al-Fatihah, terutama kepada sanak famili kita, keluarga kita, orang tua kita, anak kita, istri kita, suami kita, tetangga-tetangga kita, orang yang pernah berbuat baik atau orang yang pernah berbuat tidak baik dalam kehidupan kita, guru-guru kita, para masyayikh, para kiai, para alim ulama, dan juga guru-guru kita dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, kuliah. Jika mereka pada hari ini Allah telah tetapkan kematian, agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita dan dosa mereka. Jika mereka pada hari dalam keadaan sakit, agar Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan segala penyakit kita dan penyakit mereka. Jika mereka dalam keadaan sehat walafiat, agar Allah Subhanahu wa taala terus memberikan keberkahan, kesehatan dunia akhirat bagi kita dan mereka. Ala hadiniyah wa bi kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lalu Al-Fatihah yang selanjutnya kita bacakan mobil khusus untuk diri kita yang pada hari ini, minggu ini, bulan ini, tahun ini sedang memiliki usaha, agar Allah Subhanahu wa taala melancarkan segala macam urusan dunia akhirat kita. Al-Hadiniyah wa bi kulli niyatin salihah wa ala hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya hormati, marilah sama-sama kita mulai forum ini dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjutkan diskusi kita terkait dengan kitab fikih Al-Madhahib Arba'ah dalam bab sholat, yang pada beberapa minggu lalu dan minggu lalu kita sudah mendiskusikan terkait dengan bagaimana argumentasi kalangan Hambali, Hambali kalau tidak salah ya, Hanabilah dalam menentukan arah kiblat jika terjadi di dalam atau terjadi dalam keadaan yang sedikit sulit.
Contohnya di diskusi ini adalah dari awal kita sudah mendiskusikan terkait dengan argumentasi kalangan Malikiyah, kalangan Hanafiyah, kalangan Syafi'iyah, dan yang minggu lalu kita diskusikan terkait dengan kalangan Hambali. Bagaimana dalam argumentasinya dibangun bahwa dalam menentukan arah kiblat di mana kita tidak memiliki pengetahuan terhadap arah kiblat di sebuah daerah, maka ditentukanlah beberapa kriteria dari masing-masing ulama seperti Hanafi, kalangan Hanafiyah, kalangan Malikiyah, kalangan Syafi'iyah, dan yang terakhir kemarin kalangan Hambali. Ya. Lalu pada diskusi pada malam hari ini kita akan lanjutkan. Ya. Itu di kitab Fikih Al-Madzhab Arba'ah, kalau di kitab saya di halaman 182. Ya, kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif. Wa ba'd fala'allaka qad 'arafta anna al-adillatal qiblah indal a'immah la takhruju an umuri. Ya. Maka dari diskusi yang sebelumnya sesungguhnya telah kami informasikan dan kami diskusikan bahwa annal adillatal qiblah, sebenarnya bagaimana memposisikan, mengetahui kiblat, bagaimana ulama itu berdiskusi terkait dengan beberapa kriteria menentukan kiblat pada saat kita berada bukan pada tempat kita, atau di daerah bukan kelahiran kita, atau kita bukan di daerah tempat tinggal kita, ya. Indal a'immah, dari kalangan a'immah, la takhruju an umurin, ya, jadi tidak akan keluar dari beberapa perkara diskusi sebagai berikut. Minha al-maharib, mihrab al-mawjudah fil masajid, ada tafsir ladzi bayannaha. Sesungguhnya diskusi itu terkait dengan yang pertama, adanya mihrab qadimah, mihrab yang lama, mihrab yang ada pada masjid-masjid yang tentunya sudah dibangun oleh para sahabat dan tabi'in. Ya, seperti di Mesir, seperti di Damaskus, ya, dan seterusnya. Nah, tidak keluar tuh Pak Haji, pasti diskusinya di sekitar situ. Ya. Wa minha khabarul adl an adami wujudil maharib. Yang kedua, posisi diskusinya adalah informasi dari orang yang dikategorikan adil, ya. Orang yang dikategorikan adil, ya. Diskusi sebelumnya, ya, kita sudah memiliki pengetahuan ya bahwa kata-kata adil itu dari a'immah, dari kalangan para ulama itu memiliki sedikit perdebatan, tetapi kita bisa tarik garis lurusnya bahwa a'immah itu, bahwa kata-kata adil itu adalah yang pertama orang muslim, yang kedua dia sudah balik, ya, yang ketiga dia mengetahui, artinya seperti itu. Itu garis besarnya. Baik, kita ketahui yang pertama tadi adalah adanya mihrab qadimah, ya, mihrab qadimah. Yang kedua adanya khobar, informasi dari adil, dari orang yang dikategorikan adil, ya. Kapan? Inda adami wujudil mahar, pada saat atau pada ketika atau pada wilayah daerah yang tidak ada mihrab qadimah, ya. Mihrab itu tempat sholat, arah sholat yang dibangun oleh para tabi'in dan para sahabat dan para tabi'in. Nah, yang komponen yang ketiga, diskusi dari 4 mazhab itu terkait dengan at-tahri wal ijtihad, investigasi dan ijtihad, ya. Indah ada wujudil adil. Nah, kalau ada tidak ada komponen orang yang adil yang bisa ditanya terkait dengan arah kiblat kemana, ya, maka ada satu elemen lagi, yaitu at-tahri wal ijtihad. At-tahri maksudnya investigasi, artinya kalau bisa dipahami bahwa tahri investigasi, menyelidiki dan mengetahui. Dengan ijtihad itu berarti ada tanda-tandanya terkait dengan argumentasi yang akan dibangun dari orang yang akan mencari arah kiblat tadi. Waqad arafta anna ba'dahum yaqul,
Dan pada diskusi sebelumnya kita bisa simpulkan garis merah bahwa sebagian dari a'immah itu berargumentasi inna tahri wal ijtihad muqaddamun alal khabar al-adl. Sesungguhnya ada diskusi juga dari a'immah bahwa susunan investigasi dan ijtihad itu terletak sebelum ya muqaddamun ala khabar al-adl. Maksudnya apa? Didahulukan sebelum adanya khabar adl ila akhir ma bayana mufassalan fi kulli ma'na. Tadi ya pada diskusi yang sebelumnya sudah diinformasikan bahwa ada sebagian ulama yang berargumentasi bahwa investigasi dan ijtihad itu didahulukan sebelum khabarul adl. Ya. Jadi ijtihad atau investigasi dulu baru khabar adl. Ya. Tapi ada juga yang berargumentasi khabar adl dulu, ya, seperti Malikiyah, ya, dan juga Hambaliyah kalau tidak salah, itu mengedepankan khabarul adl dulu, baru adanya komponen daripada ijtihad. Tetapi di dalam kitab ini diterangkan bahwa yang sebenarnya adalah susunan yang paling utama itu pertama mengetahui arah mihrab atau mengetahui adanya mihrab qadimah, ya, yang dibangun oleh para sahabat dan tabi'in. Yang kedua berarti susunannya adalah tahri, ya. Yang ketiga baru adanya adl atau khabar adl. Nah, kenapa agak sedikit berbeda redaksi dari sebelumnya? Sebenarnya jangan dipahami bahwa itu berbeda redaksi. Kalau kita lihat struktur dari kata-kata yang ada dalam kitab ini, dari tulisan yang ada di kitab ini, yang pertama komponen mengetahui atau komponen adanya mihrab qadimah, ya. Mihrab qadimah itu merupakan komponen yang pertama, tetapi kalau tidak ada maka lakukan ijtihad, dan ketika ijtihad itu dilakukan verifikasi jika menemukan orang yang adil. Siapa yang dikategorikan adil? Adalah wanita, orang muslim, dan orang yang sudah baligh. Jadi kalau dilihat dari struktur kata-kata di sini, bahwa khobarul adil menjadi pembulatan dan juga penekanan dan penetapan atas at-tahri dan ijtihad, atas investigasi dan ijtihad, ya, berijtihad jika posisinya mihrab al-qadimah, mihrab yang lama itu tidak ada. Ya, jadi paham Pak Haji ya? Jadi sebenarnya ketika dibagi susunannya bahwa tahri dan ijtihad itu memposisikan diri sebagai nomor 2, lalu khobarul adl menjadi nomor 3, sebenarnya khobarul adl adalah pelengkap bukti atas ijtihad yang sudah dilakukan. Wa baqiya hahuna umurun. Dari diskusi di atas maka ada beberapa permasalahan, ya. Yang tersisa hanya beberapa permasalahan, setidaknya ada 4 kalau tidak salah. Ahaduha, yang pertama, mahukmun man taharra falam yarjih jihad alal akhar. Bagaimana jika orang melakukan upaya investigasi terhadap tadi penentuan arah kiblat, ya, tetapi kondisinya hasil daripada investigasinya itu tidak memiliki kesamaan antara satu dengan yang lainnya. Ini kondisi yang pertama. Wathaniha, dan yang kedua, bagaimana hukum orang yang melakukan investigasi wa arada tahri ila jihad, dan dia ingin melakukan investigasi terhadap satu arah, thumma tabayyan lahu annahu khata, ya, yakinan au zonnan fahuwa fi athna'is shalah au ba'da faraghi minha. Yang kedua, masalahnya Pak Haji, bagaimana jika ada orang
yang melakukan investigasi, lalu dalam investigasinya dia sudah menetapkan arah kiblat, tetapi setelah melakukan itu dan setelah melakukan sholat dia memiliki kesadaran tsumma tabayyana lahu, ya, lalu dia merasa dan adanya bukti annahu khata, bahwa dia adalah memiliki bukti atau mendapatkan bukti sesungguhnya dia itu salah dalam melakukan investigasi. Misalnya gini, dia berinvestigasi arah kiblat itu ke barat. Ternyata pada satu ketika dia sadar bahwa dalam arah kiblat yang benar adalah bukan ke barat tetapi ke timur misalnya, ya. Dia yakin atau dia dalam keadaan ragu, tetapi menjadi masalah adalah ketika dia sholat atau ketika dia sudah selesai sholat. Nah, ini menjadi masalah Pak Haji. Sholatnya gimana nih? Diulangkah ketika sholat atau batalkah sholatnya? Nah, ini menjadi masalah, ya. Saya ulangi, masalah yang kedua adalah bagaimana jika ada orang yang melakukan investigasi, ya, lalu dia menetapkan hasil atas dasar investigasinya, contohnya arah kiblat ke barat. Lalu setelah menentukan dia melaksanakan sholat. Ketika melaksanakan sholat, ada tanda-tanda ataupun ada informasi yang dia dapatkan ketika sedang sholat bahwa arah kiblat itu bukan ke barat, tetapi ke timur misalnya, ya. Tapi dia sedang sholat atau sudah selesai sholat. Bagaimana kondisi ataupun permasalahan daripada sholatnya? Nah, masalah yang ketiga, bagaimana jika ada orang yang meninggalkan ijtihad, ya, orang yang tidak mau melakukan ijtihad, wahua, dan dia qadirun alaihi, dia memiliki kecakapan dan kecukupan untuk melakukan ijtihad, ya. Summa sholat biduni, ya. Lalu dia sholat tanpa adanya ijtihad, ya. Begini Pak Haji, saya jelaskan bagaimana hukum orang yang memiliki kecakapan untuk berijtihad, lalu orang tersebut tidak melakukan ijtihad dalam menentukan arah kiblat, tetapi sholat semaunya atau sholat tanpa adanya ijtihad. Nah, ini menjadi masalah, ya. Masalah yang keempat, mahukmu mayakdir ala ijtihad faqallada mujtahidan akhar. Apa sih hukumnya ketika ada orang yang memiliki kategori dan kemampuan kecakapan untuk melakukan ijtihad tetapi malah lebih memilih untuk mujtahid, untuk memilih qallada mujtahidan. Artinya apa? Dia mengikuti mujtahid yang lain, ya. Dia memilih untuk mengikuti ijtihad orang lain, sedangkan dia memiliki kecakapan untuk apa? Untuk ijtihad. Baik, saya ulangi, dari diskusi di atas terkait dengan permasalahan argumentasi para kalangan Syafi'iyah, Hanafiyah, Hambali, Malikiyah, lalu ditemukan bahwa pada diskusi empat mazhab tersebut bisa kita tarik garis lurus, sebenarnya ada pada garis benang merah, yaitu pertama mihrab, yang kedua khobarul adl, yang ketiga tahri wal ijtihad. Tetapi di dalam membangun argumentasi, para ulama juga memiliki komponen penjelasan bahwa sebenarnya tahri wal ijtihad menduduki posisi kedua dan khobarul adl menduduki posisi ketiga, berbeda dengan sebelumnya. Karena apa? Karena argumentasinya Pak Haji bahwa khobarul adl sebagai pembukti kuat atas argumentasi yang dibangun melalui investigasi dan juga ijtihad. Ketika diskusi itu berlangsung, maka yang tersisa hanya tinggal 4 perkara. Yang pertama, bagaimana dengan orang yang melakukan investigasi
tetapi investigasinya itu berbeda dengan orang lain, hasilnya berbeda dengan orang lain. Yang kedua, bagaimana jika orang melakukan investigasi ketika sholat atau selesai sholat, dia sadar, yakin ataupun secara prasangka bahwa telah datang kepadanya tanda-tanda bahwa kiblat itu bukan arah yang diinvestigasikan, yang diijtihadkan, yang disimpulkan, tetapi jika kiblat itu berada pada posisi yang berbeda. Ini bagaimana masalahnya? Nah, yang ketiga, bagaimana jika ada orang yang meninggalkan ijtihad atau tidak mau menggunakan ijtihad, sedangkan orang itu memiliki kemampuan, kecakapan terhadap melakukan ijtihad. Yang terakhir, bagaimana jika ada orang yang memiliki kemampuan untuk ijtihad tetapi memilih untuk tidak berijtihad, tetapi untuk malah mengikuti faqallada wa qallada mujtahidan akhar, dan dia mengikuti mujtahid yang lain. Lalu di dalam kitab ini menjelaskan fa'ammal jawabu anil awal, sesungguhnya jawaban terhadap masalah yang pertama. Apa masalahnya? Adalah orang yang investigasi tetapi tidak hasilnya itu berbeda dengan yang lain. Fahuwa annalladzi yajtahid wa lam yasati ayyarjiha jihatan alal akhar faqad qama bima fi taqihi, ya. Wa ala hada fa inna salatahu tasih bitawajjuhi ila ayyi jihad. Kalau dalam pertanyaan pertama, masalah yang pertama, sesungguhnya orang yang berijtihad, lalu di dalam ijtihadnya itu tidak bisa untuk merojihkan itu adalah memvalidasikan, ya, terhadap variabel lain penentunya, ya. Atau ketika dia tahri, ketika dia berijtihad, ketika dia berinvestigasi menemukan hasil yang berbeda dari orang lain, maka yang dibangun dan diberikan informasi fa inna salatahu, sesungguhnya salat orang itu adalah sah, ya. Sesungguhnya salat orang itu sah, ya, walaupun itu jihadnya berbeda, arahnya berbeda, karena ada komponen tadi tahri. Yang kedua, komponen tahri, ijtihad, dan tidak ada sesuatu yang bisa dijadikan landasan untuk perdebatan di penentuan arah kiblat tadi. Ya, yang pertama. Yang kedua, maaf ini belum selesai. Ya, wala yadata alaihi bil ittifaqi thalatha minal a'immah, dan tidak usah atau tidak diperkenankan untuk mengulang sholat jika ada dari 4 a'immah tadi. Jadi 4 a'immah Pak Haji sepakat kalau ada orang yang seperti itu maka sholatnya sah dan tidak mengulang sholatnya jika ada tanda-tanda bahwa yang diinvestigasikan atau yang diijtihadkan adalah salah. Tetapi Asy-Syafi'iyah, kalangan Asy-Syafi'iyah itu berpendapat beda dari ulama yang 4 tadi. Asy-Syafi'iyah tuqalu, kalangan Syafi'iyah berkata, idza ijtahada fi ma'rifatil qiblah, jika ada seseorang yang berijtihad untuk apa? Untuk mengetahui arah kiblat. Saya ulangi, dalam kalangan Syafi'i, jika ada orang yang berijtihad untuk fi ma'rifatil qiblah, untuk mengetahui arah kiblat, walam yarjih jihatan alal akhar, fa innahu fi hadhil hala yusolli ila ayyi jihatin sya'a. Maka orang dalam keadaan ini sholatlah ke arah yang ia kehendaki. Kama yaqulu la'immah thalatha. Ini memiliki korelasi atau kesamaan dengan argumentasi yang dibangun 3 a'imah sebelumnya, ya, atau 3 a'imah yang lainnya, Hanafi, Maliki, Syafi'i. Illa annahu, kecuali ada sedikit perbedaan, annahu yajibu alaihi, diwajibkan kepadanya i'adatu tilka shalah
khilafan lahum, kalau itu ada tanda bahwa sholatnya itu berbeda, artinya berbeda adalah jihadnya berbeda, setelah ada maka i'adatu sholat, maka sholatnya Pak Haji diulang. Ya, saya ulangi ya. Jadi kalau misalnya a'immah sepakat bahwa orang yang tahri, orang yang melakukan investigasi, orang yang berijtihad, lalu dia sholat, ya, tidak ada tanda-tanda yang bisa mengganggu hasil ijtihadnya, apapun itu, dia sholat, maka sholatnya sah, tidak mengulang, menurut madhab Maliki, Hanafi, Hambali. Oke, Syafi'i juga sama, tidak mengulang, tetapi dia mengulang menurut Syafi'iyah sebagai apa? Sebagai khaufan atau khilafan lahu, kalau misalnya sadar secara yakin bahwa ada perbedaan arah gitu. Jadi posisinya Imam Syafi'i lebih ihtiyat, lebih hati-hati Pak Haji. Kalau ada perbedaan, kalau nggak ada perbedaan artinya tidak ada tanda-tanda, ya sudah sholat ke arah yang ia tentukan, ke arah yang kita mau, ke arah yang kita telah investigasi ataupun ijtihad. Tapi kalau misalnya setelah itu ada, maka sholatnya diulang, gitu. Sholatnya diulang. Selanjutnya Pak Haji, wa amma jawabu anitsani, ya. Lalu jawaban terhadap masalah yang kedua. Apa masalah yang kedua? Mahukmu man tarokal jihad wa huwa qadirun. Maaf. Mana tadi? Wa thaniya mahukmu man tahri wa ada tahriya ila jihad tsumma tabayyana annahu khata yaqinan aw zannan. Nah, barang siapa yang investigasi lalu setelah itu dia yakin salah terhadap hasilnya. Nah, ini dengan ketika sholat atau setelah sholat. Fa amma jawabu sani anisani anithani, ya jawab yang masalah kedua, fa huwa annahu idza shala saksun ila jihatin adahu ilaiha ijtihadu thumma zahara lahu anna al-khata atna shalah bi an tayaqqana aw zanna anna al-qiblata fi jihatin ukhra fa innahu yatahawwalu ila jihatil lati tayaqqana aw zanna anna al-qiblah. Pak Haji, kalau misalnya kita yakin lagi sholat nih Pak Haji, Allahu Akbar, ya, tiba-tiba kita ada perasaan kayaknya, ya, ini masih satu rakaat nih, jangan baru satu rakaat, lagi kiblat, Allahu Akbar, ya, tiba-tiba kita yakin Pak Haji, salah nih, kiblatnya bukan ke sana Pak Haji, ke kanan. Nah, bagaimana yang kita lakukan? Langsung kita batalin, kita pindah tahwil kiblat, ganti arah, ya, artinya. Nah, kata ngulang di sini dijelaskan Pak Haji. Sebenarnya ngulang atau langsung mengarah? Ya. Nah, kalau di sini tahwil artinya langsung merubah arah Pak Haji. Jadi nggak ngebatalin sholat. Misalnya Allahu Akbar, kayak kesana salah, kita langsung. Nah, itu tahwil. Ya, bukan dibatalin dulu lalu mengarah ke sana. Ya, kalau di dalam kitab ini namanya tahwil. Ya, namanya tahwil. Tahwil maksudnya berubah, langsung berubah arah. Nah, tetapi biasanya kalau kita melakukan dibatalin sholatnya, lalu kita rubah arah. Ini pemahaman kita nih. Pemahaman kita tahwil adalah kita batalin sholatnya, lalu kita rubah arah. Ya. Ya fa innahu yatahawwalu ila jihadil lati tayaqqana aw zanna annahu al-qiblah wa huwa fi sholatihi, ya, yubna ala ma sholahu qabl. Ya. Nah, ini dibangun atas dasar sholat sebelumnya. Nah, itu makanya tadi saya katakan di dalam kitab ini dijelaskan tahwil itu tidak membatalkan, ya, tidak dibatalkan sholat, tetapi tahwil itu langsung merubah arah. Ya. Boleh kita pahami tahwil itu kita batalin dulu lalu kita rubah arah, tetapi dalam redaksi naskah di sini tahwil itu adalah langsung merubah arah tanpa membatalkan sholat. Fa innahu yatawallu jihata la ta'lamu fi
fi sholati qabl. Wa idza shalla rak'atan min zuhr mathalan ila jihati taqada anna qiblah ba'da tahri thumma zahara lahu ba'da adai hadhihi rak'atah anna qiblah fi jihati fa innahu yatahawalu ilaiha. Nah itu Pak. Sesungguhnya dia langsung mengarah ke arah kiblat. Misalnya salat zuhur banyak ya 4 rakaat, kita baru 1 rakaat. Tiba-tiba kita yakin bahwa kiblatnya bukan ke sana tapi agak ke kanan dikit. Maka kondisinya kita tahwil. Tahwil apa? Melanjutkan sholat dengan merubah arah, maksudnya banyak. Ya, melanjutkan sholat dengan merubah arah. Wa yubna ala rakaat lati sholaha. Nah ini ya. Dibangun atas sholat rakaat yang sebelumnya. Hadza ro'a Hanafiyah wa Hanabilah. Ini yang diargumentasikan dari kalangan Hanafi dan Hambali. Khilafan fihi asy-Syafi'iyah wal Malikiyah. Kalangan Syafi'i dan Maliki memiliki perspektif yang berbeda. Ya. Gimana Pak? Sudah pas. Baik, itu mungkin nanti akan kita diskusikan karena masih panjang ini. Masih belum selesai. Ya. Baik, kita lanjutkan ke ini saja, ke tanya jawab. Jika ada yang ingin tanyakan, kami persilahkan dari permasalahan yang muncul di diskusi sebelumnya. Ya. Baik, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita sampai dari akhir sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu perlu penjelasan dari penjelasan ini masalah hukum adalah kiblat dari masa Pak Asar dan 3 waktu dari masa tadi. Silakan bagi Bapak Ibu sudah jelas langsung disampaikan kesimpulannya. Baik. Baik, terima kasih Pak Haji. Bapak Ibu yang saya hormati, ya, Jamaah Masjid Raya Al-Insan, dari diskusi yang kita baru saja lakukan, sebenarnya ada benang merah yang sangat jelas yang bisa kita pahami dari perbedaan argumentasi para ulama, khususnya 4 mazhab terkait dengan penentuan arah kiblat jika kita berada di daerah atau wilayah yang bukan kita kenali dan ketahui. Ya, kita kenali dan kita ketahui. Tapi dari diskusi yang telah dibangun sebelumnya, bahwa dari banyaknya argumentasi kita bisa tarik merah. Yang pertama, cara menentukannya adalah melalui mihrab qadimah al-mawjudah fi dzalikal balad. Ya. Mihrab yang ada, dan mihrab itu merupakan masjid tua yang dibangun oleh para sahabat dan tabi'in. Ya. Mihrab kalau ada itu sudah nggak perlu lagi tahri, nggak perlu lagi ijtihad. Tapi bagaimana kalau misalnya itu hancur? Bagaimana caranya? Apakah perlu mengikuti itu? Oh, harus ijtihad karena belum tentu yang itu adalah mihrab qadimah. Lalu selanjutnya adalah bagaimana jika tidak ada mihrab, maka lakukan hal yang kedua, khobar adil, bertanya kepada orang yang dikategorikan adil, Mana komposisinya? Adalah muslim baligh. Ada diskusi wanita juga masuk bagian daripada adil. Lalu yang terakhir, jika itu tidak ada, maka lakukan kategori yang terakhir, yaitu tahri dan ijtihad, investigasi, dan lalu lakukan investigasi dan ijtihad. Tetapi ada beberapa ulama dan argumentasi yang dari 4 mazhab itu menekankan bahwa sebenarnya susunan untuk mengetahui arah kiblat itu yang pertama adalah mihrab qadimah, mihrab yang lama atau bangunan masjid yang lama yang dibangun para sahabat dan tabi'in. Yang kedua adalah tahri dan ijtihad, investigasi dan ijtihad. Baru yang ketiga adalah khobarul adl, sebagai pembukti, sebagai
alat perjelas lah, agar yang ditahrikan, agar yang diinvestigasikan, dan agar yang diijtihadkan itu memiliki kesesuaian dengan yang terjadi di masyarakat. Baik Bapak Ibu, itu mungkin bisa yang kita diskusikan pada malam hari ini, yang insya Allah minggu depan kita akan lanjutkan terkait dengan masalah-masalah yang tersisa dari diskusi para ulama, yaitu terkait dengan bagaimana jika ada orang yang investigasi lalu berbeda, bagaimana jika orang yang investigasi lalu setelah itu yakin bahwa di dalam sholat dia yakin arahnya berbeda, dan bagaimana jika ada orang yang mujtahid memiliki kapasitas untuk ijtihad tapi dia tidak menggunakan itu, lalu bagaimana jika ada orang yang memiliki kapasitas untuk mujtahid atau berijtihad lalu dia lebih memilih untuk mengikuti ijtihad orang lain. Ya, ini insya Allah nanti akan kita sambung di minggu yang akan datang. Bapak Ibu yang saya hormati, adik-adik sekalian, seperti biasa sebelum kita tutup forum ini, kita ingin bacakan Al-Fatihah, wabil khusus untuk saudara-saudara kita, wabil khusus untuk para pengurus masjid, para muhsinin muhsinat yang telah membantu masjid ini dan seluruh masjid di dunia, dan juga yang telah membantu orang-orang kita atau orang-orang muslim, agar Allah Subhanahu wa taala terus memberikan keberkahan dunia akhirat bagi kita dan mereka. Dan juga kita bacakan Al-Fatihah untuk anak-anak kita yang sedang menuntut ilmu, agar Allah Subhanahu wa taala membuka pintu hati, pintu pikirannya menerima ilmu-ilmunya Allah. Ala hadiniyah wa bi kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan adik-adik yang saya cintai, marilah sama-sama kita tutup forum ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillah. Allahumma biqna tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.